Apa yang mesti saya baca? Kata Rasulullah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau tuh senang memberikan maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Kata para ulama, kenapa yang diminta maaf bukan maghfirah, bukan innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli misalnya. Kenapa yang diminta maaf? Kata para ulama, karena beda maghfirah dengan maaf itu. Kalau maghfirah itu dimaafin tapi catatannya masih ada. Kalau maafu itu maafnya Allah, dimaafin catatannya dihapus. Sehingga hari kiamat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumati wa iftah lana abwaabal ilm wa akrimna bi nuril fahmi wa sayyid akhlaqna bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat dan salam berdoa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok yang kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di awal tahun 2024. Kita sudah melalui tahun 2023. Mungkin ada banyak cita-cita, harapan, rencana dan keinginan kita di 2023 yang mungkin belum terwujud. Sebagian ada yang sudah terwujud, sebagian lagi mungkin belum terwujud. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia makhluk yang lemah. Kita hanya bisa bercita-cita, tapi yang menentukan itu Allah juga. Kita hanya bisa berencana, tapi yang menentukan Allah. Kita hanya bisa memaksakannya kepada Allah. Kalau kata Allah terjadi, terjadi. Kalau kata Allah tidak terjadi, tidak terjadi. Kita akan masuk banget rencana kita. Kalau kata Allah enggak, enggak. Maka mudah-mudahan rencana-rencana niat baik yang belum sempat realisasi, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada kita semua di 2023 kemarin, dan memasuki tahun 2024 mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita bisa mendapatkan perubahan di tahun 2024 ini. Amin. Kita lanjutkan di surat Al-An'am. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
Kemarin kita sudah sampai ayat keempat. Allamal insana alladzi 'allama bil qalam. Kita sampaikan kemarin bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena. Pena ini kata Syekh Muhammad bin Asy'ari ada beberapa bentuk. Pertama adalah pena yang digunakan untuk menulis segala sesuatu yang terjadi atau akan terjadi. Ini yang disampaikan kemarin bahwa yang dimaksud qalam itu adalah pena yang diciptakan oleh Allah untuk mencatat segala hal yang terjadi di atas muka bumi, termasuk kejadian kita hari ini, dan itu telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya. Itu sudah ada catatannya. Di mana catatannya? Di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, pena yang digunakan untuk menulis takdir tahunan pada malam Al-Qadar. Biha yafrahu kullu amrin hakim. Yang ketiga adalah pena yang digunakan untuk menulis takdir individual kita ketika kita berusia 4 bulan di kandungan. Ini kita ceritakan kemarin. Ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ada di hadis Arba'in juga ya. Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Dikumpulkan oleh Allah penciptaan salah seorang di antara kalian ketika kalian berada di perut ibunya dalam kurun waktu 40 yawman, 40 hari berupa nutfah, air mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah, mithla dzalik, sama segitu juga. Sebagian besar ahli hadis ketika mensyarah hadis ini maknanya adalah 40 hari kedua. 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa 'alaqah, segumpal darah. Lalu setelah itu 10 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Baru setelah itu ya ba'atsallahu ilaihil malak. Kemudian Allah mengirimkan malaikat kepadanya. Berarti 40 hari ketiga, 120 hari berarti, atau 4 bulan. Nah, setelah usia kandungan, usia janin 4 bulan di dalam perut ibunya, baru Allah kirimkan malaikat. Untuk apa itu malaikat? Mencatat. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat itu
Kemudian diperintahkan mencatat 4 hal. Apa itu? Rezekinya, amalnya, ajalnya, nasib baik atau buruknya. 4. Yang dicatat. Di mana mencatatnya? Allah alam. Malaikat punya catatan itu. Menggunakan apa? Pena. Bagaimana bentuk penanya? Allah alam. Yang jelas ini kata Syekh Muhammad Kamil Asy'ari, berarti ada pena yang digunakan mencatat seluruh kejadian dari raya. Ada yang digunakan untuk mencatat periodik takdir makhluk tahunan, dan ada yang digunakan untuk mencatat takdir individual setiap kita masing-masing. Beda-beda takdirnya kan? Ada yang rezekinya 10 triliun sampai mati, ada yang 100 triliun, ada yang 10 miliar, ada yang 100 juta, ada yang 10 juta, ada yang 10 ribu. Pokok doang berarti 1. Dapat pokok 3, selesai. 10 ribu. Masing-masing ada jatahnya kita. Itu beda-beda. Nah, itu menggunakan pena. Ini kata Syekh Muhammad Amin Asy'ari. Yang ketiga, pena yang digunakan malaikat mencatat amalan anak manusia. Setiap kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yusilu 'alaikum hafazah. Allah mengutus setiap kita ini ada hafazah, malaikat yang menjaga. Apa tugasnya? Nah, itu kata Allah, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18. Tidak ada satupun ucapan, satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali ada raqib, ada atid. Apa tugasnya? Mencatat semua yang terucap, semua yang kita lakukan, semua yang kita catat. Bagaimana bentuk catatannya Ustaz? Wah, yang jelas dicatat tadi. Itu direkam, dicatat. Zaman sekarang tidak hanya raqib atid yang mencatat dan merekam, bahkan video model ini akan jadi rekaman dan catatan. Rekam jejak digital. Ada yang 5 tahun yang lalu berapi-api ngomong sekarang ini 5 tahun itu kecil. Nah, itu nggak perlu pakai raqib atid, ternyata jejak digital aja udah bisa kita telusuri. Itu penggunaan pena juga. Bagaimana pena itu? Kiraman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia. Katibin, mereka mencatat. Nanti kita bahas di surat Al-Qur'an. Disebut kiraman. Kenapa disebut kiraman? Karena malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang mulia. Saking mulianya, kata Rasulullah SAW, dia nggak ikut kedua tempat. Mana ikut WC? Kalau kita masuk ke toilet, masuk WC, ini malaikat kiraman, dia nggak ikut di luar. Yang ikut setan, orang ikut masuk ke dalam kamar mandi. Makanya kalau kita masuk kamar mandi, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Malaikat kita ikut. Yang kedua, kapan? Kalau kita masuk kamar tidur, karena itu private, masih. Jadi kamu ikut. Saking mulianya, jadi nggak boleh, apalagi yang suami istri masuk kamar tidur, malaikat tungguin sampai pagi di depan. Kecuali yang jomblo, kayaknya sih ikut deh. Saking kiramannya. Baik malaikat apa pada Musa? Malaikat yang ini, tapi malaikat yang ini tetap ada di sana. Karena kita itu kata Allah, lahu ma'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu ada malaikat bergiliran di depan dan di belakang yang menjaga, karena ada terus. Maka disebutnya kiraman. Dan dia selain malaikat itu mulia, dia katibin, dia mencatat. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, semua dicatat oleh malaikat. Hari kiamat akan diperlihatkan catatan itu. Lalu manusia akan mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Ini buku apa nih? Masa sekecil ini pun dicatat? Apa yang kecil? Misalnya ngomong gupret, itu ada tulisan gupret di situ. Kenapa kalimat itu dia keluarkan? Ndasmu, itu ndasmu ada catatannya itu. Kenapa kata ini keluar? Itu ada catatannya besok. Maka manusia akan bertanya, mana di hasil kita? Buku apa ini? Semua dicatat sampai sekecil itu. Hati-hati juga yang ngomong. Tapi buat orang beriman, ada
menghapuskan catatan itu. Kapan itu? Mobil khusus di bulan Ramadan. Maka Ibnu Aisyah bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang mesti saya baca? Kata Rasulullah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau itu senang memberikan maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Kata para ulama, kenapa yang diminta maaf bukan maghfirah, bukan innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli misalnya. Kenapa ini minta maaf? Kata para ulama, karena beda maghfirah dengan maaf itu. Kalau maghfirah itu dimaafin tapi catatannya masih ada. Kalau maafu itu maafnya Allah, dimaafin catatannya dihapus. Sehingga hari kiamat kita sudah ketakutan, kalau saya pernah begini, saya pernah begini, pas mau dibuka. Oh nggak ada yang waktu ini, oh nggak ada yang adanya pas lagi ngaji, lagi tahajud, lagi sedekah, lagi baca Quran, lagi sholat, itu yang ada catatannya. Yang ngintip udah hilang. Misalnya pernah ngintip mama itu kan, ngintip apa? Makanya ngintip apa kayak hilang semua dihapus. Kalau dapat maafnya Allah Subhanahu Wa Taala, atau ada yang dia catatannya masih ada, tapi sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak dihisab. Itu yang Allah katakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Nanti kita akan bahas dalam surat Al-Syiqaq apa makna yuhasabu hisaban yasira. Diperlihatkan tapi tidak ditanya. Ini buku catatan, dilihat, ya Allah, saya pernah begini, Allah, mana? Kata Allah, lewat. Ini lewat ya Allah, lewat. Nggak ditanya, lewat. Itu nggak ditanya. Itu yang disebut dengan yuhasabu hisaban yasira. Dihisab yang ringan. Yang ditanya. Padahal catatannya udah banyak. Kita pernah bahas di sini tokoh ya. Ada orang yang catatan amal buruknya itu tis'atan wa tis'una sijillah, 99 catatan. Itu isinya buruk semua, 99 buku. Satu buku kata Rasulullah, dia model bukunya enggak ganti-ganti halaman itu, dia modelnya gestur belanja. Jadi kalau dibuka mad dan kosong, satu buku dibuka sejauh mata memandang. Kita memandang mata kita sampai ke langit ya, kelihatan ke langit. Kita bisa lihat matahari. Berarti buku itu satu buku dibuka sampai ke langit matahari. Dan dia punya 99. Dan semua 99-nya buruk semua itu. Ya Allah, sampai Allah tanya, "Atukiru min hadza syai'?" Adakah dari semua yang dicatat ini ada yang mau ingkari? Enggak ada, yang benar semua. Apakah kata tadi malaikat pencatatku keliru nyata? Mungkin sebenarnya kamu tuh lagi ngaji, cuma catatnya tidur misalnya. Enggak benar masih tidur mah. Saya sih ngaji cuma tidur ya Allah misalnya. Jadi benar kata malaikat semuanya benar, enggak ada satu pun yang keliru. Kalau begitu bagaimana sih Allah pasti masuk neraka? Sih 99. Adakah amal soleh yang mungkin tidak tercatat? Yang mungkin ada yang bisa kau banggakan? Enggak ada, Allah persis semuanya. Semuanya isi dosa maksiat saja, enggak ada kebaikan. Berkata Allah Ta'ala, enggak, kamu masih punya satu kebaikan. Apa itu? Kata Allah kepada malaikat, ahdiruha, bawa sini di toko. Di toko itu artinya kartu. Yang namanya kartu itu kan pasti kecil. Kita punya kartu ATM, ukurannya kecil aja tuh, KTP kecil, SIM kecil. Enggak ada orang punya kartu ATM. Kartu apa tuh? ATM besar, isinya banyak, berapa miliar, seperti ukuran gede. Yang kecil-kecil paling segini, tak sering berbanyak. Nggak ada, mau 1 miliar, 1 triliun, kartu yang namanya kartu kecil. Maka begitu dihadirkan, kartu yang itu, kecil itu, bukan yang nanya ya, cuman, ya Allah, anda dihadirin Allah, amama hadis sijillah. Mana bisa kartu yang kecil ini, itu menyelamatkan saya dibandingkan buku catatan saya yang begitu besar, banyak itu. Kata Allah, udah gak sebanyak tanya, timbangannya gimana? Maka begitu ditimbang, di sebelah kanan itu kartu yang kecil itu, tapi tertulis kalimat, ada 2 riwayat, satu mengatakan Bismillah, yang satu lagi mengatakan ada ilaha illallah. Begitu ditimbang, tash, sijillah, ini lebih berat, itu buku catatan yang 99 langsung naik atas. Maka dia termasuk orang yang selamat dengan la ilaha
Jadi cuma satu doang kartunya. Bagaimana kalau kita punya banyak kartu? Makanya perbanyaklah kartu sakti kita. Apa kartu sakti kita? La ilaha illallah miftahul jannah. Kata Rasulullah, la ilaha illallah itulah kuncinya surga. Orang kalau sudah selalu menjaga la ilaha illallah pasti masuk surga. Insyaallah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah, atau halahu syafa'ati, atau as'alun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada kiamat adalah yang selalu membaca la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam diri. Itu yang akan syafaat Rasulullah, dan itu yang akan masuk surga. Karena ada orang yang membaca la ilaha illallah tapi tidak ikhlas dari dalam hati. La ilaha illallah digunakan sebagai luapan emosi. La ilaha illallah dibilangnya susah banget sih orang. La ilaha illallah juga yang diucapkan cuma sebagai bentuk luapan emosi. Gak boleh Ustaz. Bagus juga sih daripada dia buat sumpah serapah dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah kesel ya. Daripada keluar sumpah serapah pun binatang bisa bagus itu. Cuman kalau bisa la ilaha illallah bukan itu, tapi itu adalah zikir. Bukan hanya sekedar di lisan, tapi juga dia merasa dalam qalbu bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada kemewahan yang layak dijadikan Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi gampang tergoda, mudah beli oleh Allah. Tapi berarti itu pena juga tuh digunakan untuk mencatat amalan manusia. Dan yang terakhir, pena yang digunakan manusia untuk mencatat wahyu, ilmu, transaksi, termasuk ini. Ini kan pena, ini pena urutan yang kelima. Itu kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syamsiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Nah, manusia diajarkan oleh Allah dengan perantara pena ini semua. Allama bil qalam, dengan qalamnya ini, atau yang ini, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima. Itu manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Allah? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia itu apa yang lam, tidak ya'lam, dia ketahui, atau yang belum dia ketahui. Kayaknya fokusnya sebelum pas ya, agak kurang. Kelihatan ya? Allamal insan ma lam ya'lam. Dia Allah mengajarkan al-insan, manusia, ma lam ya'lam, apa-apa yang lam ya'lam sebelumnya tidak diketahui. Kenapa Allah sampaikan itu? Karena manusia terlahir nggak punya pengetahuan. Manusia nggak tahu apa-apa, terlahir bodoh dia. Bahkan para nabi pun sebelum Allah berikan risalah dia nggak ngerti, sampai Allah berikan risalah. Itu karena kalau kita baca surah Thaha ya, ayat 50-an, dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Qala kama rabbukum ya Musa, siapa Tuhan? Tuhan kalian berdua wahai Musa. Apa katanya? Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Tuhan kami adalah zat yang menciptakan segala sesuatu atau memberikan kepada makhluk ciptaannya khalqahu. Beberapa tafsir mengatakan kata Ibnu Abbas pasangannya, kata Imam Qatadah khalqahu itu bentuknya, rupanya. Kalau kata Imam Mujahid itu khalqahu itu artinya kebutuhannya. Jadi Allah menciptakan makhluk dan memberikan kebutuhannya, segala macam yang dibutuhkan manusia sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh apa? Udara, Allah sediakan. Kita butuh air, Allah sediakan. Kita butuh makanan, Allah sediakan. Kita butuh pasangan, Allah sediakan. Tinggal manusia nanti ikhtiar, makhluk ikhtiar untuk dapat yang dia butuhkan. Dan itu kata Allah summa hada,
Allah berikan jalannya. Maka kita nggak perlu pusing pada sesuatu yang sudah Allah letakkan buat kita. Cicak aja nggak pernah pusing ya mencari makan, karena makannya sudah Allah sediakan. Bahkan makanannya itu adalah binatang yang bisa terbang. Tapi belum pernah kita temukan ada cicak mati kelaparan gara-gara nggak dapet nyamuk. Nyamuk ini bisa terbang, cicak nggak bisa terbang. Mau ditangkap terbang aja terbang. Tapi nggak ada cicak kelaparan. Pasti dia akan ketemu jalannya, bisa mendapati nyamuk itu. Makanya Allah katakan summa ada. Kemudian Allah memberikan hidayah petunjuk jalan supaya ketemu. Ada di jalan. Yang penting dia mau bergerak. Maka Allah wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun yang berada di atas muka bumi kecuali Allah sudah berikan rizquha, rezeki. Kenapa Allah pilih dabbah bukan hayawan? Karena dabbah itu dari kata dabbah yang itu artinya bergerak. Jadi tidak ada satu makhluk pun kalau dia mau bergerak kecuali pasti ada rezekinya. Yang penting keluar aja dulu. Kemana keluarnya? Terserah mana akan ada ketemu. Lalu ditanya, kata Fir'aun, qala kama balul qurubil ula. Bagaimana kisah umat-umat terdahulu? Kata Nabi Musa alaihissalam, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa ditanya, Fir'aun, bagaimana kisah umat-umat terdahulu? Kata Nabi Musa, pengetahuan tentang umat-umat terdahulu ada di sisi Tuhan dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Allah tidak mungkin alpa, Allah tidak mungkin lupa, Allah tidak mungkin tidak ada yang terlewat, semuanya. Kata Ibnu Abbas, kenapa Nabi Musa tidak menjawab? Karena waktu itu, waktu dialog dengan Fir'aun, Nabi Musa belum punya Taurat, tidak dapat informasi tentang umat-umat terdahulu. Nabi Musa baru punya suhuf. Makanya dalam surat Sabi Ismail kata Allah, suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa sebelum dapat kitab Taurat dia punya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran isinya wahyu. Tapi dia tidak sampai jadi satu buku. Jadi maka nggak disebut kitab. Kalau kita sekarang mungkin kayak semacam diktat lah, kita kuliah. Dia nggak sampai buku. Beberapa lembaran, ada 5 lembar, 10 lembar dan seterusnya. Nah di suhuf itu Nabi Musa nggak ada informasi tentang nabi-nabi terdahulu, kisah umat terdahulu. Maka ketika ditanya Fir'aun, Nabi Musa nggak tahu. Qala ilmuha inda rabbi. Saya nggak tahu, tapi ilmu itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belum dapat, saya belum kasih tahu. Jadi kalau nggak tahu, nggak masalah, kita nggak tahu. Ditanya misalnya, apa itu SGIE? Saya nggak tahu SGIE apa. Wajar aja, nggak ada masalah. Orang nggak tahu, masa dipaksa tahu. So iya gitu. Apa so SGIE? Ya nggak tahu, wajar saja, nggak tahu. Nggak kasih tahu. Karena memang manusia terlahir tanpa memiliki pengetahuan. Sampai Allah ajarkan ini. Nabi pun nggak tahu. Makun ta'lam. Dulu kau tidak tahu mal kitab wal iman. Apa itu Alkitab, apa iman? Dulu nggak tahu. Sampai Allah ajarkan. Jadi manusia itu diajarkan oleh Allah perkara-perkara yang sebelumnya tidak dia ketahui. Kenapa? Karena manusia lahir tidak punya pengetahuan juga. Dalam surat An-Nahl ayat 8, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa. Enggak bisa apa-apa kita. Bisa cuma nangis doang. Bayi baru lahir bisa cuma nangis doang. Lapar nangis, ngantuk nangis, pipis nangis, buang air besar nangis doang bisa. Ada, dia enggak punya apa-apa. Bayi baru Allah jadikan jangan ada bersama wal absar wal afidah walillahi ma tashkurun. Baru kita dikasih bekal 3. Apa itu? Sama. Baru setelah itu pendengaran, baru setelah itu basar, penglihatan, baru setelah itu wal fuad atau afidah. Ini disebutnya pendengaran, penglihatan, baru qalbu atau akal. Karena memang secara fungsi yang berfungsi juga kembalinya. Makanya bayi lahir yang pertama kali diajarkan, meskipun hadisnya lain. Di antara yang mengatakan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan hadis mengazani bayi yang lahir. Tapi Imam Ahmad mempraktekkan. Jadi bayi yang lahir, anak yang lahir dia mengajarkan. Karena banyak orang
hadis dhaif tinggal, dhaif buang. Dia tidak tahu ada hadis dhaif didhaifkan oleh perawi hadis, tapi perawi hadis mengamalkan hadis yang dhaif yang dia dhaifkan itu. Mana yang kita pakai, periwayatannya atau perbuatannya? Kata para ulama, kalau ada perawi hadis mendhaifkan sebuah hadis, tapi dia mengamalkan isi hadis itu, yang kita pakai bukan riwayatnya, amalnya. Itu karena perlu kita belajar ilmu hadis, bukan comot hadis di Google. Comot. Karena kalau kita comot begitu, kita nggak tahu nih hadis itu gimana kondisinya. Ada nggak hadis lain yang kontradiksi? Ada nggak penjelasan para ulama? Bagaimana perawi hadis ini mengamalkan hadis ini? Itu pentingnya kita belajar ilmu hadis, tidak hanya sekedar tahu hadisnya. Baik. Jadi yang pertama kali begitu lahir ke muka bumi itu manusia itu yang berfungsi duluan adalah telinga, makanya diajarkan supaya kalimat pertama yang didengar itu adalah kalimat tauhid, kalimat takbir, kalimat syahadat yang masuk ke dalam telinganya. Karena sudah berfungsi, mata belum, sama dulu baru besar, baru akidah makan. Gak ada baru lahir. Halo, ini kakek, halo kabar. Belum bisa yang baru lahir, belum bisa. Telinga ini berfungsi. Besok ketika kita meninggal gitu juga. Yang pertama kali berfungsi begitu kita lahir telinga, lalu lama-lama penglihatan, baru setelah itu lama-lama akal, pemikiran, kalbu sudah mulai. Saya ini berjalan waktu. Nanti lama-lama kita mau meninggal, kebalikannya juga. Yang mulai hilang fungsinya akalnya, pikun, sudah mulai nggak konsen, sudah mulai nggak fokus, itu bertambah umur. Itu aja. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi khalq penciptaannya. Sudah mulai agak-agak rabun, encok pegeliling sudah mulai ada di sini. Ini kalau tidak ada berumur itu jalannya. Ada kita pilih pemimpin yang udah agak-agak sepuh, bahaya. Ini umum, secara umum gitu. Kasihan yang udah agak sepuh, kita istirahat lah, perbanyak yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi dibebani dengan hal-hal yang dia sendiri nggak sanggup, kan? Berbahaya. Lama-lama hilang kelihatan, tapi yang terakhir berfungsi telinga. Bahkan mata sudah terpejam, udah nggak kenal siapa-siapa, telinganya masih berfungsi. Maka kalimat terakhir yang diucapkan untuk orang yang sedang sakaratul maut adalah la ilaha. Meskipun Ustaz ini udah koma, Ustaz udah nggak kelihatan di matanya, tetap talkinkan dia. Kenapa? Karena telinganya masih berfungsi. Cuma kita sampaikan, siapa yang mentalkinkan? Usahakan yang mentalkin adalah orang terdekat dengan si sakaratul maut ini, si calon mayat ini. Kenapa? Karena supaya otaknya tidak berpikir dua kali. Kalau yang mentalkinkan pasangannya, bininya atau suaminya, Pak, ayo Pak, Pak, ini bini gua nih, dia langsung tahu tuh, langsung ikutin. Atau anaknya, ini anak gua nih, langsung ikutin. Tapi kalau Ustaz tolong Ustaz, Ustaz datang, Pak, ini suara siapa sih ini? Dia belum ngikutin dulu tuh, mencerna dulu ucapan siapa nih orang. Makanya yang mentalkin adalah orang terdekat, gitu. Jangan Ustaz dipanggil, kita mentalkin. Karena lebih masa, cuma lain-lain mas nggak bisa sih. Mas mesti Ustaz, kita yang mentalkinkan. Kalau sudah meninggal, baru panggil Ustaz. Ustaz sudah meninggal nih. Nah, mau kapan nih segala macam baru Ustaz. Mentalkin keluarga terdekat, kita yang mentalkinkan. Pasangannya itu paling utama. Enggak pasangannya, anaknya. Itu yang mentalkinkan. Jangan anak sibuk selfie, foto-foto, update di IG, guys. Ini kalau saya mau meninggal guys, doakan guys. Enggak, juga. Bukannya mentalkinkan dari belakang. Sibuk di IG, di upload di Instastory lah. Jadi kita ini nggak punya pengetahuan apa, tapi Allah berikan bekal, telinga, mata, baru kalbu untuk mencerna ilmu. Kita dapat ilmu dari mana? Dari yang kita dengar, dari yang kita lihat, harus cerna dalam akal. Jangan supaya kita lihat langsung kita rekam, jangan supaya kita dengar langsung kita ambil, cerna dulu. Apalagi zaman sekarang sudah bentar lagi nih, yang sudah masuk ya musim pilpres ini. Wow, informasi segala macam bertebaran. Itu jangan mentah-mentah, cerna dulu. Ini masuk akal apa enggak nih? Ini benar apa enggak nih?
Ini sesuai apa enggak? Allah berikan kepada kita tidak hanya pendengaran, tidak hanya mata buat melihat, tapi akal, otak, kolbu, ini untuk memilah dan memilih. Ada etika, itu mesti kita perhatikan. Ada kesopanan, ada kejujuran, ada akhlak, itu mesti kita perhatikan. Jangan dibilang etika dasmu, repot. Justru etika ini yang penting. Untuk apa orang pintar tapi gak punya akhlak, gak punya adab? Alhamdulillah ada anak besar pintar luar biasa, tapi sombongnya masya Allah, durhaka dia, udah kesel aja kan. Tapi kalau dia sopan, santun, itu yang kita akan hormati dan muliakan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita terlahir di atas muka bumi itu tidak punya pengetahuan. Siapa yang mengajarkan kita? Allah sejatinya diajarkan. Yang pertama, makanya nanti kita bahas itu di surat Isra itu. Sabi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kata siapa? Imam Mujahid kalau tidak salah. Dan juga Imam Qatadah. Semua kejadian di atas muka bumi itu berada di bawah ayat walladzi khalaqa walladzi qaddara fahada. Allah yang mentakdirkan, menetapkan kadar takdir ukuran, fahada, lalu manusia makhluk semua digerakkan menjemput takdirnya. Jadi kita nggak bakal keluar dari itu. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah A, maka kita akan digiring. Itu akan menunjukkan A itu. Bapak ketemu ibu gimana? Itu Ustaz, kebetulan Ustaz. Waktu itu ada penataran barang sama dia. Nggak ada kebetulan. Itu memang Allah sudah setting. Kita ikut di situ, kalau kita ikut di situ ketemu jodoh menikah. Itu takdir, tak mungkin enggak. Walladzi qaddara fahada. Allah sudah tetapkan takdir kita, Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan giring kita ke situ. Kenapa Bapak bisa tinggal di Puri? Itu Ustaz, sebenarnya saya pengen di pondok kita. Cuman kebetulan dari saya nggak cukup Ustaz. Itu bukan kebetulan, memang sudah takdirnya Allah giring ke situ. Berarti Ustaz juga gitu sama sebelumnya itu. Jadi kita ngumpul di sini, itulah. Jadi semua yang kita pelajari itu sejatinya adalah ilmu Allah yang menggerakkan. Termasuk binatang. Kok bisa itu burung bisa bikin sarang itu indah luar biasa? Kayak burung apa ini? Sarang itu sampai itu luar biasa. Rumahnya. Orang tahu yang rumahnya itu indah luar biasa. Ini siapa yang ngajarin burung bisa bikin gitu? Allah. Nggak ada, kan pernah kita lihat itu burung pada ngapain itu ngumpul? Oh lagi penataran, latihan cara bikin sarang kan? Tidak ada. Dia otomatis bisa bikin itu. Beda sama manusia. Kita biar kata lebih hebat dari burung nggak bisa. Nggak semua kita bisa bikin rumah. Mak ada kita semua kita masih bisa bikin masjid nggak ada, itu ada tukang. Jangan kan bikin mampu aja mampu nih bukan mampu itu. Itu bahasa orang bisa. Ada satu patah lagi, kadang-kadang ada pokoknya ukur udah benerin keran aja masih kita bisa bikin keran, listrik. Nggak semua kita bisa, mesti belajar dulu. Menunjukkan di situ Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Allah tahu karena binatang tidak punya kemampuan belajar seperti manusia, maka Allah langsung berikan berizah. Allah yang mewahyukan. Wahyu yang namanya kemarin kita sampaikan itu namanya adalah insting. Lebah, laba-laba itu dia bisa bikin sarangnya itu dengan ukuran yang sangat simetris. Bahkan kalau lebah itu kalau kita pelajari dia membuat sarang itu, jadi bukan sarang tapi bareng-bareng. Nah, satu mulai dari sudut sini, satu mulai sudut sini, satu mulai sudut sini, satu mulai sudut sini, nanti ketemu di tengah-tengah. Semuanya itu pas tanpa ada yang ngukur gitu, yang hitung. Nah kamu bikin luasnya sekian kali sekian ya, kamu sekian senti, nanti kita ketemu di tengah. Nggak ada itu. Nggak pakai kalkulator yang penghitungan, pokoknya langsung otomatis pas ketemu di tengah. Siapa tuh yang ngajarin Allah? Karena memang sejatinya yang mengajari makhluk semua adalah Allah. Annama insana ma lam ya'lam, manusia. Maka kalau ada manusia pintar, manusia memiliki skill, itu hakikatnya Allah yang ngajarin kita. Itu karena kata Rasulullah, di antara perkara yang akan
skillnya, kemampuannya, ditanya oleh Allah untuk apa dia amalkan. Itu akan menjadi pertanyaan karena sejati itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dia mengajarkan mereka mimma berdasarkan apa yang 'allamakumullah, yang Allah ajarkan kepada kalian. Kalian mengajarkan kepadanya berdasarkan apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Berarti ayat ini menegaskan kepada kita bahwa yang mengajarkan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian kita ajarkan kepada istri kita, anak-anak kita, ibu kita, itu kita ajarkan. Hanya kemarin kita sampaikan kalau kita ngaji Bulughul Maram itu banyak sekali perawi hadis itu an fulan, an abihi, an jaddihi, dari si fulan, fulan dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi ilmu itu diwariskan. Kakeknya mengajarkan kepada ayahnya, ayahnya mengajarkan kepada dirinya. Sampai begitu turun-turun. Jadi ilmu itu sebelum ditularkan ke yang lain, ditularkan dulu kepada keluarganya. Siapa yang mengajarkan? Allah. Tapi bukan berarti ilmunya ilmu laduni. Kan Allah yang ngajarin bisa terus, gak usah belajar, zikir aja bisa. Nanti Allah akan menurunkan ilmu itu kepada kita. Nah itu gak benar, kita tetap harus belajar, kita membaca. Makanya di awal surat itu kita sampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dulu, belajar dulu. Dengan kita belajar, dengan kita hadir di majelis ilmu, nanti Allah akan memberikan ilmu itu. Gak ada orang jauh-jauh pintar, dia gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, kok tiba-tiba bisa pintar nih. Itu ilmu laduni, Ustaz. Ilmu laduni juga harus belajar dulu. Harus belajar. Nanti kita belajar, Allah akan ajarkan kepada kita. Belajar lagi, Allah ajarkan kepada kita. Gak bisa ujung-ujung langsung ada ilmunya, gak bisa. Tetap harus belajar. Kita harus baca, kita harus hadir di majelis ilmu, kita harus menelaah, kita harus mendengarkan. Dari situ kita dapat sekolah dulu, hadir di majelis ilmu dulu. Gak bisa. Jadi ilmu itu Allah yang mengajarkan, tapi dengan proses kita belajar. Dan kalau Allah sudah mengajarkan, dulu ada salah seorang guru kami, saya lupa siapa yang mengatakan ilmu laduni itu sebenarnya semua kita dapat. Kata beliau, misalnya nih antum belajar tafsir, hadis, fikih misalnya. Setelah itu ngajar, menyampaikan fikih, hadis atau tafsir. Saudara bertanya, pertanyaan itu mungkin belum pernah kita pelajari di kitab, belum pernah kita pelajari di kelas. Tapi karena kita pernah belajar, kalau kita analogikan ayat ini kesini, akhirnya kita bisa jawab pertanyaan ini. Kata beliau, itu di antara laduni. Allah yang ajarkan. Dengan apa? Para anak tadi, kita karena sudah pernah belajar fikihnya, pernah belajar hadisnya, pernah belajar ayatnya, pernah belajar kaul ulamanya. Begitu ada pertanyaan, memang tidak sama dengan apa yang kita pelajari, tapi kita bisa mengambil intisari dari situ sehingga kita bisa jawab. Itulah ilmu laduni. Jadi ilmu laduni didapat bukan dengan bertapa, tapi dengan belajar. Yo, kemana-mana atau jadi pintar, kebeli karena yang gitu. Yang tak belajar, tiba-tiba pintar, kebeli karena ini. Alhamdulillah. Baik, bagaimana caranya supaya kita dimudahkan menuntut ilmu, menerapkan diri menjadi manusia bertakwa, itu akan memudahkan dalam menuntut ilmu. Maka kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu itu. Kalau di pesantren itu apa ya? Percaya nggak percaya? Anak-anak santri yang nurut, yang bertakwa, yang taat, yang rajin, meskipun otaknya nggak pinter-pinter amat, itu biasanya kalau sudah lulus dari pesantren, dia bisa jadi kiai bikin pesantren. Padahal ya Allah, dulu Ustaz, bobel banget otak. Apa pahala tapi ujungnya pahala lu. Ilmu sholat jadi syarat sebenarnya. Bahasa dasar jadi dasar. Tapi begitu lulus dari pesantren, jadi kiai bikin pesantren. Sementara yang pintar-pintar banyak yang nggak bisa bikin pesantren. Bahkan banyak yang cerdas-cerdas itu sampai keluar negeri, lah nggak bisa bikin pesantren. Apa yang kurang? Keberkahannya. Kok bisa didapat? Boleh jadi wattaqullah, itu termasuk orang yang takwa.
Katakannya nggak seberapa pintar, nggak seberapa cerdas, takwanya itu, hajurnya nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamisnya masya Allah luar biasa. Maka yu'allimullah ajarkan. Bahkan ada santri, saya pernah ngajar beberapa santri, itu kalau masuk kelas tidur, baru datang tidur, sampai selesai tidur aja kerjanya. Tapi ada yang satu, jadi kalau ditanya bisa. Tapi beberapa ustaz itu bilang, ini kalau semua santri kayak dia nih, itu boleh tidur semuanya nggak apa-apa. Yang penting ditanya ngerti. Ini enggak yang ngomong aja jawab ditanya, kalau dia bisa, padahal nanti ngotot lagi tidur, tanya nggak bisa. Sementara saya yang tidur, tanya nggak bisa. Apa hasilnya? Ini kan kalau di kelas tidur, tapi kalau tidak di kelas dia baca, dia menghafal Quran, dia sholat duha, dia tahajudnya masya Allah, akhlak kepada yang lain luar biasa. Itu yang menyebabkan ilmu diturunkan oleh Allah kepadanya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Nanti Allah ajarkan ilmu. Maka etika itu penting tuh. Ilmu itu akan turun diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa. Nah, apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Anda berinsan dengan alam setelah sebelumnya Anda memiliki pada bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi lebih mudah dipelajari sejak adanya budaya tulis-menulis. Dulu sebelum ada tulisan itu belajar itu lebih sulit karena harus dihafal, dengar hafal. Sementara hafalan kita, mohon, tapi sejak ada tulisan, saya sih nggak hafal, tapi buka catatan deh ada. Maka dulu tulis. Kalau sekarang nggak punya, kenapa? Udah direkam. Tinggal kemarin saatnya buka hasil rekamannya ada. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mempelajari syariat agamanya dan kita dipahamkan tentang syariat agama ini. Kemudian Allah bantu kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita di dunia ini penuh dengan keberkahan dan keselamatan, sehingga itu pula yang akan mendatangkan keselamatan kita di alam kubur dan menyelamatkan kita dari hisab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua ditempatkan di surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan waqtul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.